Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardo Al-Fajri Rojab dengan NPM 2021020027. Di sini saya akan mempresentasikan sumber hukum Islam. Mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Herpin Yoki Pradikta MHI. Sumber hukum Islam. Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan supaya mengatur perilaku manusia baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawaban terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemasalan hidup manusia di dunia dan diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka dan pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran, dan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran, bahkan meninggalkan aturan yang disebut Al-Quran dan makna yang dikandungnya bersifat al-wujud, maksudnya adalah lapas Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Pada orang yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajar Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan As-Sunnah sebagai disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa ayat 13 yang artinya hukum itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah, Rasulnya akan masuk ke dalam surga. Al-Quran sehingga menetapkan beriman kepada Rasul sama dan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam surat Al-A'raf 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu diturunkan kepada yang seperti yang disebutkan surat An-Najm yang artinya dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut hawa nafsunya, akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran lebih khususnya menurut pengertian para Islam yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak. Seorang yang digunakan berpikir dan berdasarkan pemikiran itu maka dilahirkan suatu ide gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda berdasarkan akal dengan makhluk hidupnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu memahami nilai ajaran agama. Apabila doktrin kurang jelas akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin melainkan penemuan pelaksanaan doktrin. Akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer, madaniyah, atau doktrin agama yang selalu terkait hal ini bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Akal dan proyeksi ijtihad. Proyeksi ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh, sedangkan pengertiannya dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan cara cermat dan pikiran yang murni setelah berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid atau mujtahid yang satu dan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya. Dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian mempengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam. Yang ketiga, boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki menguasai ilmu alat seperti sorab, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis terhadap pengetahuan Islam, memiliki kualitas yang tinggi terhadap agama-agama lain. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengambilan video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.